Di settingan full bisa dapat segini FPS-nya, mantap. Halo semuanya, selamat datang kembali di konten unboxing barang murah yang tentunya berkualitas dari internet di channel Fresh Budget. Core i3 4160 sebenarnya salah satu prosesor yang cukup menarik ya di 2024 ini. Di konten kita sebelumnya Core i3 3220 ada yang nyaranin bahas Core i3 generasi 4-nya. Ya ada banyak ya, seperti 4130, 4150, 4160, 4170, 4370 di luar seri T, U, Y, I, sama M. Semuanya dijual dengan varian harga yang berbeda, tergantung pada pelapak juga serta harga pasaran. Karena konten kita konten low budget, harus milih salah satunya yang mungkin bisa jadi pilihan paling worth to value dari segi harga serta kemampuan yang dia tawarkan. Pertama, semua seri i3 Gen 4 ini mempunyai performa yang identik ya, dan rata-rata dibedakan dengan clock speed dasarnya saja, dan mungkin juga cache. Baru di seri 4370-nya ada sedikit perbedaan di iGPU bawaannya. Seri 4370 menggunakan iGPU Intel SD Graphics 4600, sedangkan seri di bawahnya menggunakan 4400, dan juga sedikit perbedaan di cache. Dari segi harga, mana yang paling worth? Kalau disuruh sebutin harga satu-satu, prosesor dari Core i3 generasi 4 ini cukup sulit ya. Selain itu sangat bergantung kepada pelapak juga. Memang ada harga standar pasaran, tapi masalah ketersediaan yang memang tidak semua serinya lengkap di pasaran. Kita memang cukup kesulitan untuk nentuin margin dari harga prosesor ini yang beredar di pasaran. Tapi secara garis besarnya, berikut prosesor Core i3 generasi 4 yang umum atau bisa ditemui kita di pasaran dengan cukup mudah. Ada Core i3 4130, 4150, 4160, 4170. Seri ini masih cukup mudah untuk ditemui, dan terkadang ada juga yang menjual 4370, tapi memang cukup sulit serta harganya juga udah beda cukup jauh. Makanya admin gak masukin di sini. Oke, di antara Core i3 4130, 4150, 4160, 4170, keempatnya memiliki rentang harga yang cukup tipis. 4130 mulai dari 50.000, 4150 55.000, 4160 60.000, dan 4170 yang udah beda sendiri nih, bisa nyampe di angka 80 sampai 100.000. Dan kita juga gak nemuin yang jual di bawah itu. Makanya kita kualifikasi pada video kali ini. Karena konsep video ini bukan nyoba beli atau ngetes saja, tapi nyari yang worth to value. Hehe. Oke, dan di antara 4130, 4150, dan 4160, semuanya selisih 5.000. Akhirnya kita pilih yang 4160. Karena nambah 10.000 dari 4130, dapat clock speed 3,6 GHz dari 3,4 GHz. Dan nambah 5.000 dari 4150, dapat clock speed 3,6 GHz dari 3,5 GHz. Seperti yang admin sebutkan di awal tadi ya, memang perbedaan menonjolnya hanya di base clock speed saja. Dan ini sedikit spesifikasi dari Core i3 4160 sebelum kita ke pengetesan dan ulasannya. Memiliki 2 core 4 thread dengan TDP 54 watt, litografi 22 nanometer, cache 3 MB smart cache, kecepatan bus 5 GTS dengan frekuensi dasar 3,6 GHz. Jumlah memori yang bisa ditampung 2 channel, maksimal kapasitasnya 32 GB dengan frekuensi 1333 MHz sampai 1600 MHz DDR3 dan DDRL3. Terintegrasi iGPU Intel SD Graphics 4400. Oke, saatnya ke pengetesan.
Tapi ada beberapa hal yang perlu diketahui bersama sebelum ke pengetesan. Akan ada beberapa bottleneck yang nantinya terjadi pada konfigurasi yang admin gunakan untuk pengetesan. Di sini admin menggunakan motherboard H81 dari Gigabyte MDS2 sebagai hostnya. Core i3 4160 mendukung maksimal memori 32 GB max, frekuensi 1600 MHz. Motherboard Gigabyte yang kita gunakan mendukung maksimal memori 16 GB maksimalnya, frekuensi 1600 MHz. Admin ambil tengah-tengahnya, 8 GB 2 keping, 4 GB per kepingnya di frekuensi 1600 MHz dari Pigeon karena kebetulan lagi adanya itu. Tadinya memang mau yang 16 GB, tapi ya gimana. Storage-nya pakai SSD 128 GB dari merek DST. Dan sebagai load game-nya atau wadah aplikasi dari game yang nanti kita tes berjalan di hard disk yang kita gunakan 500 GB dan memiliki kecepatan yang bisa dibilang lambat 5400 RPM. Hal ini memang akan kurang maksimal, tapi kebetulan kita tidak ada storage yang cukup besar dari SSD. Dan untuk output display-nya kita menggunakan kabel HDMI karena kalau kabel VGA, frame rate atau FPS yang dihasilkan akan ke limit di 60 Hz. 60 Hz itu artinya monitor yang kita gunakan mampu menampilkan 6 gambar dalam setiap detiknya. Jadi, meski konfigurasi CPU kita mampu menghasilkan frame rate lebih dari 100 gambar per detiknya atau 100 FPS, hal itu mubazir atau percuma ya. Ibarat kita punya cadangan air yang bisa kita pasok 1 gayung per detiknya, tapi kemampuan daya tampung atau outputnya hanya sebuah gelas kecil, mau bagaimanapun juga dia hanya mampu menampung sebanyak kapasitas gelas tersebut. Sisanya percuma atau mubazir ya. Nah, tapi karena motherboard admin tidak memiliki output HDMI sebagai standar minimalnya, makanya admin pasangkan graphic card atau istilahnya PGA card lah. GTX 1660 Super, RAM 6GB, overclock version GDDR6 dari Asus TUF Gaming. Loh, apa gak oper bang? Ya memang, makanya di awal admin bilang akan ada bottleneck di konfigurasi admin dalam pengetesan. Tapi gak apa-apa, itu masih bisa kok. Lagian kita adanya itu, dan yang terpenting kemampuan GPU kita ada di atas prosesor itu sendiri, jadinya gak kelimit GPU-nya. Monitor admin pakai dari AOC G24 SPE, refresh rate maksimal yang mampu dihasilkan hanya 144 Hz. Jadi kalau FPS nanti lebih dari 144 FPS, itu bonus ya. Terakhir, PCIe. Nah, admin kurang tahu PCIe dari prosesor ini sudah mendukung PCIe generasi berapa. Tapi kalau dari motherboardnya, PCIe yang didukung hanya di PCIe generasi 2. Jadi patokannya itu, karena meski PCIe prosesor lebih tinggi ataupun sebaliknya, tetap akan ngikut ke yang paling rendah. Jadi GPU kita akan ke limit nantinya di speed PCIe generasi kedua ya, selain ke limit dari prosesor. Tapi gak apa-apa, karena ini judulnya pengetesan Core i3 4160, kan pengetesan GTX 1660 Super. CPU pen yang kita pakai bawaan Intel, admin rasa itu sudah cukup. Untuk driver yang digunakan, admin menggunakan driver game version. Untuk VGA dari Nvidia, umumnya ada dua ya, game version dan studio version. Meski kita akan pakai untuk tes editing, nanti admin gak akan ganti driver ya. Meskipun untuk per-editingan maksimalnya menggunakan studio driver, tapi game version juga masih bisa. Oh ya, rata-rata game yang admin pakai tes juga repack ya. Jadi nanti kalau lihat FPS-nya stuck gak naik-naik, ya memang itu di limit gamenya karena repack. Oke, saatnya ke video. Pengetesan pertama kita coba mainkan game Need for Speed Underground 2. Settingan dimaksimalin, semua high. Tentu saja tidak ada masalah. Malah FPS yang didapat sangat mubazir. Pada loading awal bisa tembus 700 sampai 800 FPS dan saat in game masih di atas 200 FPS. Lanjut ke game Mortal Kombat X. Settingan diratain high semua, untuk rata-ratanya in-game maupun di menu rata di 60 FPS ya. Di menu loading awal saja yang bisa dapat 144 FPS. Untuk game Walking Dead loading awal dapat 25-50 FPS. Settingan dipulin semua dan saat in-game rata-ratanya di 50 FPS. Stabil di sana. Game Assassin's Creed Liberation settingan dipulin dapat rata-rata FPS 60-an stabil di sana. Game Final Fantasy 4 Reunion settingan pulin, FPS keseringan di 120 FPS dan suka turun jauh juga ke 12 FPS, tapi itu hanya sebentar dan hanya dalam video story saja. Kalau dalam pertarungan atau momen-momen penting aman. FPS dapat di 120 FPS stabil di situ.
Untuk game Jump Force settingan full, mau dalam loading ataupun in-game pertarungan, FPS stuck di 60 karena memang repack mungkin ya, jadi kelimit di sana. Game PES 2013 settingan full sangat lancar dan kelimit di 60 fps. The linesman's kept his flag down. Another shot. It's in. He gets his team off to a flyer. Well, now that they've got their early reward for such a bright start and have every chance of taking control of this match, they must push on. Oke, ini dia hasil benchmarknya menggunakan Cinebench R15 dan untuk hasil tes OpenGL-nya dapat 91,30 fps dan skor CPU-nya 353 CB. Tes kedua dan ketiga juga kurang lebih sama. Dan pengetesan menggunakan Cinebench R20 mendapatkan skor 848 PTS untuk CPU-nya. Dan pengetesan multicore menggunakan Cinebench R23 mendapatkan 2166 PTS, sedangkan untuk single core-nya mendapatkan 892 PTS. Untuk tes menggunakan produktivitasnya, desain menggunakan Adobe Photoshop CC 2019 tentu saja tidak ada masalah. Bikin desain logo Press Budget ini bisa dibilang desain gak ya? Bulat doang kayak gini. Dan untuk edit videonya, tadinya mau tes ngedit menggunakan Adobe Premiere Pro, tapi kebetulan softwarenya lagi gak ada. Sebagai gantinya, admin tes bikin project di Adobe After Effects CC 2019. Di sini pakai template yang sudah di-download. Lalu di-improve logo tadi hasil dari Photoshop, di-adjust dikit. Di sini lancar. Setelah beres, lalu kita render. Hanya memerlukan beberapa menit saja. Dan ini hasilnya. Oke, di sini kita bisa melihat kemampuan dari Core i3 4160 seharga 60.000. Jika disandingkan dengan iGPU yang cukup oke, bisa menghasilkan performa yang baik. Tadinya kalau GTX 550 Ti admin masih ada, tesnya mau pakai yang itu ya. Sebenarnya sudah sih, tapi videonya hilang. Hasilnya gimana? Masih oke, edit main game juga masih oke. Hanya kalau PGA jadul ada beberapa aplikasi yang memang membutuhkan penyesuaian. Apalagi VRAM-nya hanya 1 GB untuk GTX 550 Ti admin yang itu. Seperti untuk Adobe Premiere menggunakan seri 2019 ke atas, CUDA core-nya tidak akan muncul ya, karena memang support drivernya sudah berhenti di 2018-an. Kesimpulannya, sebagai prosesor low budget, 2024 ini masih oke sih, apalagi yang kebutuhannya hanya kasual, atau produktivitas kerja-kerja ringan, desain ringan, BTW kalau keperluan tertentu, desain juga bisa berat ya, bukan hanya video saja yang berat atau game. i3 4160 ini hemat daya juga, 60.000 udah cocok lah disandingkan dengan motherboard H81 yang dijual 200 ribuan saat ini. Jadi penasaran pengen ngetes kemampuan iGPU bawaan prosesor ini tanpa bantuan VGA card. Kemarin ada yang bilang seperti ini. Hehe. Iya sih, betul. Tapi ya gini, kadang memang target rencana atau kebutuhan orang itu beda-beda. Ada yang mau rakit PC pakai onboard dulu, sambil nabung buat beli VGA yang lebih proper. iGPU bawaan seperti ini memang sangat membantu ya. Atau ada juga yang memang rakit PC bener-bener neken budget, dan onboard atau iGPU bawaan memang masih jadi opsi atau solusi terbaik sih. Admin juga dulu gitu. Sebelum kebeli GPU yang sedikit baik, ngedit videonya pakai iGPU bawaan, pakai prosesor Core i5 3570. Makanya admin sangat penasaran dan seneng ngetes kemampuan dari iGPU bawaan atau onboard prosesor lawas. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya, sekalian sharing juga hasil pengetesannya dan bikin konten, biar yang mau membeli tahu dulu sejauh mana kemampuan prosesor tersebut. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa lagi di konten berikutnya. i3 4130, 4150 harus dites sih kemampuan iGPU bawaannya. Next konten kayaknya.